siapa di antara kalian ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, haram api neraka untuk kalian selama-lamanya dan haram jasad kalian untuk neraka selama-lamanya. Itu ada sholatnya nggak kalimat itu? Belum ada kan? Ada. Nah, ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, aku keluar ya untuk iklan ini di pasar swasta. Oh jangan. Ya, nanti mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, kemudian mereka menyangka cuma hanya dengan mengucapkan kalimat itu, kemudian nggak ngapa-ngapain, kemudian mereka aman dari api neraka. Walaupun jangan oleh Abu Hurairah, ternyata ulama saya sampai ke kita semua. Maksudnya apa pelajaran ini? Ya, ketika menyampaikan sesuatu itu Nabi sesuaikan dengan orang yang duduk di masjid ketika itu, orang yang diyakini Nabi bisa mengerti konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini. Tentu ketaatan kepada ketaatan tentu kan meliputi dua, ada menunaikan perintah, ada meninggalkan larangan. Kalau mereka mengucapkan kalimat ini tapi mereka tidak menunaikan perintah, tidak meninggalkan larangan, maka mereka belum ikhlas dalam kalimat. Ini Nabi melihat wajah orang yang duduk di hadapan Nabi, orang-orang cerdas yang bisa memahami ini. Maka kata Nabi, jangan yang disampaikan, biarlah mereka berlomba-lomba. Ya. Adapun sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul, yang pertama adalah lawan daripada siddiq atau shadiq, kadhib, dusta. Mustahil Nabi dusta. Nabi tidak pernah dusta walaupun dalam marahnya. Nabi tidak pernah dusta walaupun dalam candanya. Oh, ada orang yang memang betul sama sekali tidak pernah tergelincir dalam dusta. Kalau canda pas giliran marah kadang keluar sedikit dustanya campur. Biasa. Tapi kalau para nabi, para rasul dalam dusta dan dalam canda mereka tetap tidak pernah dusta. Nabi pernah canda. Kalau bahasa kita kenduri. Nabi dengan sahabat Sayyidina Ali akrab dengan Nabi canda. Makan banyak daging, tulangnya ditaruh ke Nabi. Dia banyak makan, tapi tulangnya taruh ke Nabi. Kemudian Sayyidina Ali selalu Nabi gua banyak kali tulang itu banyak makan. Kata Nabi, iya saya makan tapi tulang masih ada. Coba lihat tulangnya nggak ada di depan dia. Canda nggak tadi? Ada dustanya nggak di sini? Nabi nggak katakan dia tulangnya udah dimakan ya nggak. Tulangnya nggak ada di depan dia. Tapi orang memahami seakan-akan Ali sak tulangnya pun dimakan. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Masya Allah, ya saya banyak makan tapi masih ada tulang di depan saya. Lihat kali coba banyak makan, tulang udah nggak ada. Dalam candanya pun dia tidak ada dusta. Satu orang ini cerita canda Rasul, tapi tidak ada dusta dalam canda. Ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku bisa bersamamu bertetanggamu di dalam surga Allah. Nabi senyum. Nenek mana? Saya doa pun mana ada nenek dalam surga? Sedih sekali. Kenapa nenek? Nanti saya mungkin masuk surga. Kata Nabi tidak ada nenek dalam surga. Iya, saya doakan dalam surga, tapi nanti kamu jadi tetangga surga, tapi kamu nanti jadi seperti gadis 18 tahun. Dia masuk dalam surga, tapi keadaannya bukan dengan keadaan yang tua. Nabi menyelamatkan satu orang yang sedang diburu oleh orang. Mau digolok lah bahasa itu. Nabi berdiri satu tempat, dikejar lari ngos-ngosan kemudian lewat. Dan Nabi tahu kemana arahnya lewat. Nggak lama kemudian datang orang bawa pedang. Ya Rasulullah, ada tuan lihat orang lari sini ciri-cirinya seperti ini. Terus Nabi bergeser selangkah sampai. Selama saya di sini nggak ada yang kecuali kamu. Ya, bisa dibilang. Ya Rasulullah, ada nggak tuan lihat ada orang ciri-cirinya begini lewat sini? Wah, ini adalah bahaya. Maka Nabi bergeser satu langkah dan menyatakan, selama saya berdiri di sini,
Enggak ada yang lewat di sini kecuali kamu. Dusta tidak Nabi? Nabi tidak pernah dusta baik dalam marah maupun dalam canda. Tidak ada dusta. Kemudian yang kedua, lawan daripada amanah adalah khianat, tidak ada khianat. Ya. Kemudian yang ketiga, lawan mustahil daripada sifat yang wajib adalah fatona, adalah balada, bodoh, tidak untuk bodoh. Kemudian lawan daripada tabligh, menyampaikan khidmat, menyembunyikan. Ya. Wal jaiz, dan sifat yang jaiz bagi para nabi dan para rasul adalah al-ittisaf bil a'rad al-bashariyah allati la tadullu ala naqsin. Bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan tetapi tidak sampai menurunkan martabat ketinggian mereka sebagai nabi dan rasul. Seperti sakit. Ya, nabi boleh sakit. Gak mungkin sakit seorang nabi kok sakit kan? Ya, makan, minum, nikah, punya anak. Nah, ini semua adalah sifat-sifat yang jaiz bagi para rasul. Diringkas dalam ittisaf bi asafil basyariyah, bersifat dengan sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi tidak sampai membuat martabat mereka jatuh rendah. Seperti kena penyakit gila, macam-macam itu tidak ada. ويجب على المؤمن على المكلف أيضا من عقائد الإيمان في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. Dan sifat di antara hal yang wajib kita tahu dan kita talqin. Kita wajib tahu dan kita talqin kepada anak-anak, wanita dan pembantu-pembantu kalau dalam rumah, bahwa Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu arabiyyun qurasyiyyun. Ini wajib tahu. Dan kita berpikir apa sih keuntungannya, apa sih kepentingannya, kita tahu ini jangan tanya. Kita wajib tahu bahwa Nabi adalah dari bangsa Arab, dari suku Quraisy. Ini wajib tahu kita. Kalau nggak tahu nanti kita bisa aja orang berbangga-bangga. Orang kita bilang Nabi dari suku Batak, nggak mungkin. Kemudian wa annahu abyadu musyabbah bi hamratin. Ini dulu pernah saya sampaikan. Hampir tidak ada satu kitab yang menceritakan tentang keagungan Nabi yang tidak menyebut kalimat ini. Annahu abyadu musyabbahun bi hamratin. Bahwa Nabi itu orang yang memiliki kulit yang sangat indah, kulit beliau putih, musyabbah, terbalik dengan kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Ini warna kulit Nabi di dunia. Dalam kitab-kitab disebut. Nanti warna kulit Nabi di akhirat putih ke kuning putih. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa itu nanti kita. Dan ini kalau tidak salah saya sudah kita berkali-kali kita sampaikan, dari 100% keindahan Nabi, fisik beliau, warna kulitnya, alisnya, bibirnya, semuanya. Dari sepenuhnya sempurnanya keindahan Nabi yang Allah Ta'ala tampakkan kepada para sahabat, yang dengan itu semua mereka mencintai Nabi lebih dari segalanya, itu hanya 10 bahagian. Yang 90 bahagian tidak ada sahabat yang mampu bisa mengatakan. Masya Allah. Ada orang itu bisa mati karena pemandangan yang sangat jelek sehingga begitu menakutkan, enggak digebuk, enggak dibunuh, mati terbunuh karena rasa takut, shock dengan pemandangan yang ada. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang mati karena shock lihat keindahan di ambang batas. Contohnya ini riwayat Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh Israil. Israil, seperti apa sih kalau kamu itu mencabut nyawa orang yang durhaka pada Allah, orang kafir? Maka Israil katakan, wahai Ibrahim, kata si Allah, kamu tidak akan bisa mampu melihat wajah. Aku ingin melihat keadaan sekiranya kamu mencabut nyawa orang zalim, orang fasik. Maka Israil katakan, wahai Ibrahim, palingkan wajahmu ke sana. Tapi Ibrahim palingkan.
Kemudian Israel menampakkan bentuk fisik dan keadaan mukanya seperti yang diinginkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Israel katakan, Ibrahim sekarang pandang. Begitu Ibrahim pandang langsung bisa. Padahal kekuatan fisik seluruh para nabi, sebagian ulama menyebutkannya setidaknya 40 kali lipat kekuatan fisik laki-laki penghuni surga. Bukan laki-laki kuat di dunia, laki-laki fisik, kekuatan fisik laki-laki di surga. Kekuatan fisik laki-laki di surga itu sama dengan 1000 kekuatan laki-laki terkuat di dunia. Itu nggak digebuk oleh Israel, cuma lihat gitu saja kemudian Nabi Allah Ibrahim. Dan lama siuman. Setelah siuman, Ibrahim katakan lagi, wahai Israel, aku ingin melihat keadaanmu ketika kamu datang mencabut nyawa orang yang soleh. Kamu nggak kuat, wahai Ibrahim. Gitu juga, kamu nggak kuat. Aku ini sudah palingkan wajah kepada Israel, merubah dirinya dengan keizinan Allah. Seindah-indahnya. Kemudian Ibrahim sekarang kamu lihat. Begitu dia sekali lihat terus Ibrahim pingsan. Jadi ada orang pingsan ya. Kalau wajar kan kekuatan para nabi berapa tadi? Fisik 10. Berapa? 40 kali lipat Penghuni surga. 40 kali lipat dari laki-laki Penghuni surga. Sementara kekuatan fisik laki-laki di surga 1000. Ingat ya. Kalau Nabi Allah Ibrahim pingsan, kalau kira-kira kalau satu orang mati dalam keadaan fasik, belum pedih karena tarik nyawa, menderitanya lihat Israel saja sudah satu penderitaan. Enggak begitu. Belum lihat yang lain-lain. Ya, semoga dengan syafaat Allah ternyata husnul khotimah. Amin. Kalau Allah karyakan nikmat ini, baru melihat jumpa Israel saja nikmat. Jadi kematian benar kata Nabi, maut tuhfatul mu'min. Maut adalah seperti hari penyerahan mahkota untuk orang beriman. Hari raya. Maut adalah hari rayanya orang beriman itu. Nah, pada tadi Nabi apa tadi ya kemana situ? Nah, Nabi Abu Bakar Rasulullah SAW. Itu yang mampu dilihat oleh para sahabat itu hanya 10 bagian daripada keindahan Nabi. Dan segitulah kemampuan para sahabat itu. Selebih itu yang 90 bagian dari kesempurnaan keindahan Nabi itu Allah seluruh Allah hijab. Kalau enggak, sahabat akan binasa. Maka bukan hidup zaman sahabat dan bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan bahkan hidup di akhir zaman, di zaman fitnah. Walaupun tidak lihat Nabi di alam sadar, tapi bisa lihat wajah Nabi walaupun dalam mimpi. Dalam hadis Bukhari, dalam kitab Bukhari Syarif ada 5 hadis beruntun. Satu yang paling hadis tentang mimpi lihat wajah Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam tidurnya, sungguh ia benar-benar telah melihat aku. Dalam hadis yang lain masih dalam Sahih Bukhari, man ra'ani fil manami faqad fasayarani fil yaqظah. Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dia pasti akan melihat aku dalam jaganya. Dalam hal ini ulama masyarakat hadis ini ada 2. Yang pertama, dalam sebelum kematiannya masih hidup di dunia ini, walaupun rentang waktu dengan kewafatan Nabi sudah hampir 1500 tahun, tetap dia akan bisa melihat wajah Nabi dalam sadarnya. Macam mana? Wallahu a'lam. Lama kita mustahil, bagi Allah mustahil? Tidak, jaiz. Ya, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Waktu Nabi Abu Bakar SAW pergi Isra Mi'raj, Nabi Allah Ibrahim masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, terus semuanya masih ada yang hidup? Sudah wafat.
Tapi Nabi kumpul dengan seluruh para Nabi di Masjidil Aqsa, di bumi, dan Nabi imam salat mereka. Sekali lagi di langit kumpul lagi para Nabi, mulai dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, ngumpul lagi dan sholat lagi. Yang imam siapa? Nabi Abu Bakar Rasulullah Muhammad sallallahu. Kalau kayak kita, kayaknya mustahil, tapi bagi Allah jaiz. Nah, Allah bisa melakukan hal itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Jaga wudu, jangan dusta, jangan marah, banyak sholat. Jaga wudu, jaga marah, jangan bicara dusta, banyak Selawat. Barangkali situ aja dulu ya untuk ini. Ini tadi ini. Wallahu abyadu musyarrabun bihurmatin. Nabi itu, fisik Nabi itu, kulit beliau itu putih, selalu musyarrab, terbalut bihurmatin, kemerah-merahan. Yang di sini ada teks, ada matan di sini. Kemarin kita sudah baca ini. Qala al-Bajuri, al-Imam al-Bajuri itu Syekhul Islam di Mesir, imamnya para ulama di zaman itu. Beliau mengatakan, kalau para ulama telah mengatakan anna min tamamil iman, termasuk di antara sebahagian syarat kesempurnaan iman, yang terkidal insan, satu orang itu mesti berakidah, beriktikad dalam hatinya, annahu lam yajtami fi ahad min al-mahasin adh-dhahir wal batin. Tidak terkumpul kesempurnaan zahir maupun batin, kesempurnaan keindahan zahir batin, mithla majtama'a fihi sallallahu, seperti yang mana telah terkumpul dalam diri yang mulia Nabi Agung kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masalah ini ya betul Nabi, tapi kalau untuk fasohah Ismail, ini belum lagi, masih cacat. Selagi kita belum berkeyakinan dari segala sisi apa saja kesempurnaan keindahan zahir dan batin dari seluruh para nabi dan rasul, maka tetaplah Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita jadikan sebagai i'tikad dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Di penutup ini saya mau hadiahi sholawatnya, dan sholawat yang kalau kita baca fadilahnya seimbang dengan 600.000 dari sholawat. Dengan baik-baik ulang doa sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Sepanjang kita mengucapkan kalimat ini, kita hadirkan, kita bayangkan keagungan Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para awliya Allah menyebutkannya, namanya dengan sholatul sa'adah, sholawat kebahagiaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bimawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah,
salatan daimatan bidawami mulkillah bimawami mulkillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, curahkanlah salawat, sampaikanlah salawat kepada Nabi Agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang sejumlah seperti apa? Adada ma fi ilmillah, sejumlah segala apa yang ada dalam ilmu. Yang ada dalam ilmu Allah itu ada bisa terhitung. Apa yang tercakup terjangkau dalam pengetahuan Allah itu ada yang luput. Makhluk yang di langit, di bumi, perasaan manusia, perasaan makhluk, perasaan malaikat, perasaan binatang, perasaan kuku-kuku, semua itu dalam ilmu Allah. Ada yang bisa tahu, bisa menjangkau seberapa kadar hitungan yang ada dalam ilmu Allah. Jadi kita mohonkan kepada Allah agar Allah berselawat untuk Nabi sejumlah yang ada dalam ilmu Allah. Berapa kali kita selawat yang jumlahnya seperti itu? Salatan daimatan, salawat yang terus menerus. Sampai kapan? Bidawami mulkillah, sebagaimana terus menerusnya kerajaan Allah. Ada batas akhir kerajaan Allah? Tidak. Ini baca selawat ini satu kali. Para ulama, para ulama menyebutnya seimbang dengan kamu telah bersalawat 600. Sekali lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah bimawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah bimawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan salatan daimatan bidawami mulkillah bidawami mulkillah. Kita ulang ya sifat yang bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud idam baqalu khalafatu lil hawadisi qiyamuhu li nafsihi wahdaniyah qudrati irada ilmu
لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أوليائك المقربين. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا متابعة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أقوالا وقولا وفعلا وآخرا يا رب العالمين. اللهم كن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما من قدرتك يا رب العالمين. اللهم كن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم لنرسل على يا رب العالمين بخصائص لطفك آمين بخصائص لطفك آمين بخصائص لطفك آمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين يقظة ومناما يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا والدينا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم بقدر ومتنتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين